Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Arabella dari kelas 5B di SDN Narawitan 01, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca dengan teknik fishbone berjudul Suara Misterius. Penulis Rastianta Rinandari. Penerbit Mizan Media Utama. Siapa? Gadis, Dwi dan Mami Gadis. Di mana? Di rumah kosong. Kapan? Di sore hari. Apa? Gadis selalu membangkang. Mengapa? Karena gadis tidak mendengarkan nasihat orang tua. Bagaimana sifat gadis yang manja dan tidak menurut walaupun sudah dilarang supaya tidak pergi ke warnet? Dia tetap pergi. Di perjalanan dia mendengar suara seperti hantu, padahal itu suara burung mait. Hikmah, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Gadis adalah gadis cilik yang manja. Walau kerap nasihati dan ditegur oleh orang tuanya, tetapi gadis tak pernah berubah. Pada suatu sore hari, gadis merengek untuk pergi ke warnet yang ada di dekat rumahnya. Gadis pun meminta izin kepada maminya terlebih dahulu. Ternyata mami tidak mengizinkan gadis karena minggu depan gadis akan menghadapi ulangan umum. Gadis itu memang keras kepala. Walaupun tidak diizinkan, gadis tetap pergi ke warnet. Gadis menuju jalan biasa karena hanya jalan itu untuk menuju ke warnet. Saat melewati rimbunan pohon dan rumah-rumah kosong, gadis mendengar suara menyeramkan dan yang keras. Mendengar suara itu, gadis langsung merinding dan ketakutan. Dalam sekejap, gadis langsung berlari tunggang langgang. Gadis berlari dan terduduk di tangga rumah itu. Lalu ada gadis cilik yang membuka pintu tersebut, yaitu Dwi, sahabat atau teman kompleksnya gadis. Lalu Dwi dan gadis bercakap-cakap sampai jam 6 sore. Lalu gadis pun berpamit untuk pulang ke Dwi. Seolah tak kapok, gadis tetap pergi ke warnet itu lagi. Dia punya keyakinan kuat, kali ini tidak akan terdengar lagi suara itu. Saat melewati tempat itu lagi, terdengar suara menyeramkan itu lagi. Lalu gadis pun berlari dalam sekuat tenaga. Lalu gadis sesampainya di rumah gadis terduduk di kursi depan rumah gadis. Lalu mami gadis membuka pintu. Lalu gadis bercerita tentang suara menyeramkan itu. Tapi mami gadis tidak mempercayai omongan gadis. Lalu gadis mengajak mami untuk pergi ke tempat tersebut. Saat di tempat itu, suara menyeramkan itu terdengar lagi. Mami gadis memberanikan diri untuk melihat ke atas pohon. Suara itu bukan suara hantu, melainkan suara burung mait. Lalu mami gadis memberitahu suara itu kepada gadis bahwa itu suara burung mait. Lalu gadis menyesal karena tidak mendengar nasihat mami. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.